Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Berkah rumah saya kedatangan salah satu ustadz favorit kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz, ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Nah, coba bayangkan, artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah, tapi dia hidupnya sangat masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uang. Ya, alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gua, lebih santai hidup gua. Dan apa namanya, nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Saya sih kalau urutannya berubah jadi CBA, itu akan lebih tenang karena Allah nggak akan pernah berubah kemana-mana. Makanya untuk mempermudah, cari teman-teman atau kumpulan-kumpulan yang mengarah ke kebaikan gitu ya. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer yang subscribernya jutaan, dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figure lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figure itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur. Ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public figure, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi, dan sebagainya. Ini yang disasar. Mereka bergerak di belakang. Mereka hanya bikin konten YouTube, disebar, nanti yang nyebar influencer ini. Memang hanya seperti itu gerakannya. Tapi sangat masif. Coba sekarang, setiap saya posting di Instagram saya, tulisan tentang Wahabi Salafi, itu yang DM ke saya itu gila-gilaan. Apakah ini manusia? Saya tidak percaya. Ini mesin. Ini buzzer, betul-betul buzzer. Dan mereka dibayar, saya yakin betul. Kalau saya nulis soal Jokowi misalnya, nggak ada yang datang. Paling yang datang ya kelompok-kelompok FPI 212, ya itu aja. Tapi kalau saya berbicara tentang Wahabi Salafi, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, gila, itu yang datang itu betul-betul seperti mesin, Kang Abu. Dan ini terjadi di saya ya. Nah, gerakan-gerakan mereka dengan menggunakan algoritma machinery, robotik seperti ini terjadi, dan mereka ada aliran uang di dalamnya. Ini yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan 100%, kalau perlu 200%. Semua. Kalau saya tanya kepada teroris yang hari ini di penjara, yang masih terpapar, artinya masih belum NKRI, masih belum Wasatiyah dan sebagainya. Kalau saya tanya, menurut Anda wayang haram nggak? Haram. Saya sudah buktikan itu kepada 16 responden. Setelah ada pernyataan haram dari Ustadz itu, saya datangi beberapa lapas yang ada napiter tapi tingkatannya masih merah, masih bertahan dengan ideologinya. Saya tanyakan, menurut kamu wayang haram apa tidak? Dia bilang haram. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Wahabi Salafi ini adalah embrio dari terorisme di seluruh dunia. Mengapa bisa begitu? Ya karena mereka mengajarkan eksklusivitas, dia tidak menghendaki adanya perbedaan, mereka mengenal segregasi, dan korbannya selalu perempuan. Korbannya selalu perempuan. Makanya orang yang menjadi ateis di Arab Saudi itu semua perempuan. Yang contoh 3 nama tadi, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun, dan Rana Ahmad. Ini perempuan semua, karena ketika
agama, terutama Islam ya. Ini saya beragama Islam, makanya saya nggak mau bahas agama lain karena saya memang nggak tahu agama lain, saya tahunya Islam. Nah, ketika agama itu diberlakukan hukum-hukum yang ketat, korbannya pasti perempuan. Pertama, di dalam Islam itu masih mengadopsi ajaran-ajaran yang masih mengadopsi tafsir-tafsirnya dari orang-orang Yahudi dan Arab pra-Islam. Dia patriarkal sekali. Dia betul-betul perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga yang dibekap di dalam rumah, tapi dia harus rela untuk dipoligami. Ini memang ajaran-ajaran pra-Islam, ajaran-ajaran orang Arab pra-Islam, budaya-budaya mereka memang seperti itu. Nah, ini yang dialirkan. Makanya saya pernah nulis di Instagram saya, tafsir-tafsir yang lebih menindas perempuan itu rata-rata memang warisan-warisan abad pertengahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau perempuan menjadi pemimpin. Ini yang menjadi permasalahan kan itu. Hingga akhirnya tafsir-tafsir itu trajektori ke depan hingga hari ini seolah-olah Islam itu patriarkal. Ketika manusia mati dalam keadaan syahid, nanti 72 bidadari sudah menunggu di surga. Ini kan kesannya perempuan nggak boleh dapat kenikmatan di surga gitu. Pernah nggak? Pernah nggak kita dihantarkan tentang kenikmatan perempuan di surga? Semuanya soal pemanjaan terhadap laki-laki. Seolah-olah agama ini hanya untuk kalangan laki-laki. Perempuan harus berbungkus matanya aja yang kelihatan dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya silahkan hakimi saya menjadi orang liberal. Saya hanya ingin memposisikan bahwa agama ini untuk semua gender kok. Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Lalu kemudian menjadi perempuan dan laki-laki harus menjadi korban oleh agama. Nggak bisa. Tuhan dan konsep spiritualismenya harus hadir dalam kesetaraan. Mau perempuan, mau laki-laki. Karena menjadi laki-laki dan perempuan bukan kehendak kita, itu kehendak Tuhan. Ini sama dengan konsep kelahiran itu tadi. Kalau saya lahir di Meksiko, saya menjadi Katolik. Karena saya lahir di Madura, saya menjadi Islam. Salah siapa kalau saya lahir di Meksiko, menjadi Katolik, saya pasti masuk neraka? Saya nggak? Saya salah nggak? Ayo, saya tanya. Maka kemudian, hidup dengan tafsir-tafsir ini tidak boleh kita menghakimi orang lain pasti salah. Orang lain pasti masuk neraka. Janganlah, jangan serobot hak Tuhan. Tidak baik. Udahlah, kita hidup beragama ini untuk kita, untuk anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Sudahlah. Kita tidak boleh gelisah dengan keimanan orang lain, dengan dosa-dosa orang lain. Kita nggak punya kalkulatornya, bos. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Cais. Cais, keren. Nah, untuk surat Al-Kafirun tadi saya baca di chat ya. Konsep kafir di dalam Islam itu ada. Ada. Surat Al-Kafirun itu ya seperti itu. Tapi pernah nggak mendengar kata kafir Yahudi, kafir Nasrani? Tidak pernah. Yang ada melekat kepada kafir Quraisy. Kalau kita baca sejarah-sejarah tarikh, ya, kitab-kitab sejarah Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Athir, semua setiap melekatkan kata kafir itu pada kafir Quraisy. Ini dalam konteks sejarah. Apakah pernah Nabi melekatkan kata kafir terhadap Nasrani dan Yahudi di Madinah? Tidak pernah. Malah Nabi mengatakan mereka ahlul kitab, mereka adalah orang-orang samawat. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada kitab suci dari langit. Samawat itu artinya langit. Nah, kata kafir tidak pernah dilekatkan ke sana. Kenapa? Bagi Islam sendiri kata kafir itu lebih identik dengan polytheism. Orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu satu. Ketunggalan, keesaan Tuhan itu. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, oleh Nabi itu tidak dianggap sebagai kafir. Makanya kata kafir tidak melekat kepada mereka, karena mereka dianggap sebagai tauhid, percaya kepada satu Tuhan. Nah, ini adalah konsep di dalam Islam tentang kata kafir itu sendiri. Setiap orang kafir yang berakar kepada agama-agama itu tadi disebut sebagai orang-orang kafir yang tidak mau memerangi orang Islam. Nah, inilah kemudian, nah persoalannya, hari ini kita mudah mengkafir-kafirkan. Nah, ini yang nggak boleh. Kata kafir di dalam Islam itu sangat familiar. Di dalam Al-Quran juga ada al-kafirun.